Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria dari kelompok 20. Saya akan memaparkan jurnal yang telah kami review, yaitu dengan judul Implementasi Metode Learning Factor Quantization untuk Klasifikasi Persalinan. Berasal dari Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, volume dan halaman, volume 3, nomor 10, halaman 9701 sampai dengan 9707. Tahun terbit tahun 2019. Dengan penulis Romlah Tantiati, M. Tanzil Furqon, dan Chandra Dewi. Reviewer yaitu Satria dan Elan Abdul Hakim. Tanggal 6 April tahun 2024. Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode learning factor quantization untuk mengukur pelayanan kesehatan di suatu wilayah berdasarkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi. Data yang digunakan untuk termasuk variabel seperti usia, ukuran panggul, letak posisi janin, ukuran tekanan darah, kadar sel hemoglobin, hasil periksa psikologi, calon ibu, lingkar lengan atas, proteinuria, dan tafsiran berat janin. Hasil analisis pengujian LVQ untuk klasifikasi persalinan dengan parameter learning rate A sama dengan 0,1, konstanta pengurangan learning rate C sama dengan 0,1, minimum learning rate 10, 7, dan max epoch atau iterasi maksimum sebanyak 24 kali dengan perbandingan jumlah data latih dan data uji 64:16 adalah mendapatkan nilai akurasi 93,78%. Metode penelitian. Perancangan struktur jaringan saraf tiruan LVQ pada jurnal ini memiliki beberapa langkah sebagai berikut. Pengumpulan data ASCII ibu hamil dari Puskesmas Peterongan Jombang sejumlah 80 data dengan 65 data latih, 15 data uji, dengan parameter yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelahiran normal dan kelahiran berisiko. Pengujian pengaruh nilai learning rate dalam metode LVQ pada klasifikasi persalinan normal. 3. Menentukan parameter terbaik untuk hasil akurasi optimal seperti learning rate A, konstanta pengurangan learning rate C, minimum learning rate, dan iterasi maksimum. Melakukan pengujian dan analisis terhadap hasil implementasi LVQ pada klasifikasi persalinan normal berdasarkan parameter terbaik yang telah ditentukan. Hasil nilai parameter yang digunakan agar hasil akurasi implementasi LVQ pada pengklasifikasian persalinan normal pada data ibu hamil memperoleh hasil yang optimal adalah parameter learning rate A sama dengan 0,1, konstanta pengurangan learning rate C 0,1, minimum learning rate 10, 7, dan max epoch atau iterasi maksimum sebanyak 24 kali. Hasil akurasi implementasi LVQ pada pengklasifikasian persalinan normal pada data ibu hamil diperoleh sesuai hasil persentase rata akurasi dengan input parameter terbaik sesuai pada kesimpulan 1 dan persentase perbandingan data latih dibanding uji 64:16, akurasinya 93,78%. Kesimpulan. Berdasarkan informasi yang diberikan dalam kutipan tersebut, penelitian menggunakan metode learning factor quantization untuk klasifikasi persalinan normal pada data ibu hamil mencapai akurasi optimal sebesar 93,78%. LVQ merupakan metode klasifikasi pola di mana setiap output unit mempresentasikan kategori atau kelas tertentu. Pentingnya penggunaan parameter yang tepat seperti learning rate dan maximum iteration dalam mempengaruhi akurasi klasifikasi juga disoroti. Dengan demikian,
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode LVK dengan parameter yang tepat dapat menghasilkan akurasi klasifikasi yang optimal dalam kasus klasifikasi persalinan normal pada data ibu hamil. Kelebihan jurnal tersebut adalah: pertama, implementasi metode LVK. Jurnal ini mengimplementasikan metode learning vector quantization untuk klasifikasi persalinan normal pada data ibu hamil, menunjukkan aplikasi metode yang relevan dalam konteks penelitian tersebut. Kedua, akurasi tinggi. Hasil analisis pengujian LVK menunjukkan akurasi sebesar 93,78%, menunjukkan kemampuan metode ini dalam menghasilkan klasifikasi dengan tingkat akuratan yang tinggi. Ketiga, desain model jaringan LVK melibatkan penentuan data latih dan uji, parameter algoritma, dan proses perhitungan manual, memberikan fleksibilitas dalam pengaturan model jaringan untuk penelitian yang lebih terperinci. Dengan demikian, kelebihan jurnal tersebut meliputi implementasi metode LVK yang relevan, akurasi tinggi dalam hasil klasifikasi, dan desain model jaringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Kekurangan pada jurnal ini ialah hanya mengambil bobot awal secara random, bukan bobot yang dioptimalisasi, dan tidak menggunakan jenis LVK yang lain yang dapat memberikan hasil lebih optimal. Sekian pemaparan dari saya, Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elan Abdul Hakim dari kelompok 20. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan manual dari algoritma Learning Vector Quantization atau LVQ. Untuk datanya itu sendiri adalah sebagai berikut. Data terdiri dari 30 data, yang mana 24-nya merupakan data latih dan 6 merupakan data uji. Lalu kemudian untuk bobot awal adalah sebagai berikut. Bobot awal yang W11, W12, W13 ialah ditentukan secara random. Selanjutnya untuk parameter pembelajaran adalah sebagai berikut. Learning rate 0,1, minimum learning rate 0,02, max epoch 1000, pengurangan pembelajaran 0,1, dan epoch awal 0. Selanjutnya untuk pembagian data adalah sebagai berikut. 24 data latih dan 6 data uji. Dengan split 80% banding 20%. Oke, selanjutnya untuk pelatihan LVQ. Untuk menentukan nilai dari inisialisasi bobot ini, didapati rumus sebagai berikut, yaitu akar sigma, bobot awal dikurang bobot data kuadrat. Nah, seperti bisa dilihat dari sini, yaitu akar sigma bobot awal 5,1 dikurang 4,9 kuadrat, dan seterusnya 3,5 kurang 3 kuadrat, dan seterusnya. Sehingga didapati nilai sebagai berikut, 0,5477. Nah, jika dibandingkan W11, W12, dan W13, maka didapati bahwa nilai W11 adalah nilai minimum. Nah, maka yang min ini isinya 1 karena W11 tersebut memiliki target atau kelas 1. Sehingga untuk T sama dengan min D ini nilainya true karena kelas data dan kelas minimum equaladiannya sama, yaitu 1. Begitu juga untuk data berikutnya. Kelas datanya 1, minimum equaladiannya 1, bernilai true. Lalu untuk yang false di sini itu terjadi karena kelas minimum equaladiannya setelah dilakukan perhitungan itu 2, sedangkan kelas datanya dari data tersebut adalah 3, sehingga ia bernilai false. Begitu juga untuk data seterusnya. Oke, berikutnya untuk perhitungan bobot perubahan. Nah, perhitungan bobot perubahan ini didapati dengan rumus sebagai berikut. Untuk rumus yang pertama itu digunakan, rumus yang berwarna hijau ini digunakan ketika T min D-nya itu bernilai true.
Dan yang rumus kedua ini yang berwarna merah digunakan ketika T min D-nya itu bernilai false. Oke, langsung saja untuk implementasinya. Yang pertama itu data nomor 11. Karena kita lihat di data nomor 1 ini minimum ekuladiannya itu W11, maka dilakukan perubahan bobot pada W11. Untuk data yang pertama ini, rumusnya adalah sebagai berikut. Rumusnya adalah bobot awal ditambah learning rate dikali bobot data dikurang bobot awal, sehingga didapati nilai sebagai berikut, 5,08. Begitu juga untuk X1, X3, dan X4. Nah, lalu untuk bobot yang kedua ini, kita tidak lagi menggunakan bobot awal yang ini, melainkan kita menggunakan bobot yang sudah dilakukan perubahan tadi, yaitu bobot X1 dari data 1, sehingga didapati rumus sebagai berikut. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka didapati nilainya 5,03. Begitu juga untuk X1, X2, X3. Terus sampai data nomor 8 dilakukan perhitungan seperti yang data nomor 2 ini menggunakan bobot yang sudah dilakukan perubahan sebelumnya. Karena pada data nomor 11 ini minimum ekuladiannya 2 dan sesuai dengan kelas data true, maka dia tetap ditambah dan dilakukan perubahan pada bobot W12. Untuk rumusnya sama saja dengan yang W11 tadi, karena data nomor 11 ini adalah data W12 yang pertama, maka kita menggunakan bobot awal dari W12, yaitu di dalam kasus ini adalah 5,8 dikurang data nomor ke 11 adalah 6,4 dengan rumus sebagai berikut. Karena dia bernilai positif jadi ditambah, sehingga didapati nilai sebagai berikut, 5,86. Dan untuk bobot nomor 12 ini kita tidak menggunakan bobot awal dari W12, melainkan menggunakan bobot yang sudah dilakukan perubahan sebelumnya, yaitu 5,86. Terus sampai ke data nomor 18. Nah, untuk data nomor 21 ini karena dia bernilai false, jadi rumusnya itu tidak ditambah melainkan dikurang. Kita bisa lihat di sini ialah W12 yang di atasnya dikurang dengan learning rate dikali dengan bobot data nomor 21 dikurang dengan bobot perubahan nomor 18, sehingga didapati hasil sebagai berikut. Nah, lalu untuk W13 sama saja dengan W12 dan W11, dan didapati bobot akhir hasil pelatihan sebagai berikut, W11, W12, dan W13. Ini diambil dari bobot terakhir dari masing-masing W11, W12, dan W13, yang mana pada kasus ini data nomor 8, lalu data nomor 25, dan data nomor 28. Nah, setelah didapati bobot akhir hasil pelatihan, maka kita akan melakukan pengujian LVQ. Untuk pengujian LVQ ini rumusnya sama seperti dengan pelatihan LVQ, tapi kita menggunakan data di sini, kita menggunakan data akhir hasil pelatihan, bukan menggunakan bobot awal. Dan kita kurangi dengan data uji yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada kasus ini adalah data nomor 9, data nomor 10, 19, 20, 29, dan 30. Nah, sehingga didapati hasil sebagai berikut, 0,0922. Karena dia nilai minimum di sini merupakan W11 yang memiliki kelas minimum ekuladian 1,
ini bernilai benar karena kelas data dari data nomor 9 adalah 1. Begitu juga untuk data-data berikutnya sampai ke data nomor 30 ini bernilai salah karena kelas data dari data itu bernilai 3, sedangkan kelas minimum keladiannya bernilai 2 sehingga didapati nilai yang salah. Lalu untuk tabel hasil pengujian adalah sebagai berikut. Seperti yang sudah kita dapatkan di pengujian LVQ, didapati 5 data yang benar dan 1 data yang salah. Lalu untuk confusion matrix ini didapatkan dengan melihat hasil dari tabel hasil pengujian. Jika kita lihat data 1,1 yaitu data kelas uji yang bernilai 1 dan kelas hasil uji LVQ bernilai 1, kita mendapati 2 data, yaitu data nomor 1 dan 2, sehingga di sini isinya 2. Lalu di sini isinya 0 karena data 2,1 dan 3,1 itu tidak tersedia di tabel hasil pengujian. Begitu juga untuk data yang 1,2. Nah, data ini berisi 2 karena kita lihat di tabel hasil pengujian data yang 2,2 itu ada 2, yaitu data nomor 3 dan 4. Dan yang ini data 3,2 itu ada 1, yaitu nomor 6. Data dan yang terakhir itu data 3,3 juga ada 1, yaitu nomor 5. Nah, setelah itu kita akan melakukan perhitungan akurasi. Perhitungan akurasi itu sendiri adalah didapatkan dengan cara jumlah data yang benar dibagi dengan jumlah total data. Yang mana pada kasus ini jumlah data yang benar itu 5 dan total datanya adalah 6 dikali 100, maka didapati akurasi sebesar 83%. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jikalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.